gagal itu bahkan nggak semenakutkan itu, ya. Ketika kalian bikin sesuatu terus gagal itu nggak semenakutkan itu. Ketika awal-awal gue di karir gue takut gagal, gitu. Tapi gue pernah bikin startup ya, dipuja satu Indonesia, sampai masuk, penghargaan di luar negeri segala macam, ya mau di-invest sama salah satu venture capital paling besar di dunia, investornya Apple. Umur 19 tahun orang bilang semuanya golden boy, lalu hancur ya, semuanya hancur dan gue rasa ya not so bad gitu kegagalan. Gue bisa belajar banyak dari hal itu dan gue bisa lompat lebih jauh. Jadi 3 langkah mundur untuk 30 langkah ke depan itu nggak masalah. Gue selalu takut gitu kan, gimana kalau misalnya tahun ini investasi gue portofolio nggak bertumbuh gitu kan, gue punya target gue pengen bikin dana abadi, gimana kalau ini nggak tercapai? Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak semua faktor gitu bisa kita kontrol. Semua itu ada waktunya ya. Fear is not real, ketakutan nggak nyata, yang penting kita berani untuk maju. Pelajaran ketiga ya, yang gue dapat adalah nggak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu, ya. Memang kadang ada bus yang ketika lu ketinggalan tuh, wah anjing busnya ninggalin gue nih. Kadang lu ngerasa iri ya, karena dunia ini tuh nggak digerakin sama yang namanya keserakahan. Dunia ini semuanya berputar itu di iri hati, ya. Envy itu lebih kuat dibanding greed. Greed itu adalah keserakahan. Kenapa negara itu perang? Kenapa terjadi segala sesuatu di dunia ini? Karena manusia itu iri hati dengan manusia yang lain, ya. Kenapa terjadinya demo? Kenapa terjadi semua hal tuh bisa dijelaskan karena iri hati. Di sini gue belajar tahun ini bahwa nggak apa-apa untuk ketinggalan. Ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, mungkin yang di luar negeri ya, mereka banyak yang catch artificial intelligence punya kenaikan. Gue pernah duduk ya di meja ini ya, seberang gue adalah partner gue, kita ngobrol bahwa oke 2025 ini kayaknya AI ini eksponensial, karena kita ikutin tuh dari GPT awal ya, dari beta gue, pemakai gue nomor 10 mungkin ya, nomor 10 orang pertama yang pakai ChatGPT di Indonesia. Gue lihat perkembangannya antara chatbot yang semi-semi rusak ya 3,5 sampai sekarang 5,2 tuh luar biasa. Ketika awal yang gue lihat di tahun 2025 awal aja, itu udah luar biasa jauh dibanding yang tahun 2022 akhir. Di situ gue percaya oke, AI ini akan super cycle. Kita ngomong ke semua orang, kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa AI akan super cycle. Tapi apakah kita berhasil nangkap itu? Jawabannya tidak. Gue bukan investor di Nvidia, gue bukan investor di Taiwan Semiconductor, gue bukan investor di ASML. Padahal gue udah tahu di depan mata gue bahwa ini AI super cycle. Gue bisa dapat kenaikan portfolio sampai 170% kalau gue percaya pada tesis gue sendiri. Tapi ketika gue lihat orang-orang teman-teman di luar negeri ya, fund manager di luar negeri yang bisa berhasil gitu, apakah gue ada iri hati di situ? Tentunya gitu. Ya, gue ngerasa kok gue nggak cukup pinter untuk nangkap itu. Padahal gue udah tahu nih, gue udah hitung semuanya gitu. Gue udah lihat nih, oke ada kemungkinan nih, gue udah lihat Google tuh murah gitu. Sebelum Warren Buffett masuk, gue udah sempat bahas bahkan di podcast-nya bareng mentor gue, Pak Toto Sugiri.